Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kami dari kelompok Jakarta Timur kemarin akan menjelaskan tentang sensus online Indonesia pertama di tahun 2020 serta seks rasio dan salah satunya itu yang kemarin kita sudah pelajari. Sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Juwita Pustasari. Selanjutnya, di sini Nama ada saya, silakan. nama saya Fatati Lutfasya. Selanjutnya, Nama saya Nazwa Putri Norofi. Nama saya Nyimas Keisha. Nama saya Muhammad Akmal Groho. Nama saya Indra Sidki. Nama saya Habib Nasuha. baiklah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang seks rasio dan salah satu itu. Silakan. Boleh next slide. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai seks rasio. Jadi setelah kita menjumlahkan kemarin, kita mendapat jumlah total perempuan yang ada di kelompok kita itu ada 16 orang dan jumlah total laki-laki ada 17 orang. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari seks rasio, yaitu jumlah laki-laki per jumlah perempuan dikali 100. Langsung aja kita masukin angkanya. Jumlah laki-laki itu ada 17 orang dan per jumlah perempuan ada 16 orang dikali 100. Hasilnya menjadi 106,25. Karena ada komanya, jadi kita buletin aja menjadi 106. Sehingga setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Untuk angka ketergantungan, jumlah total usia non-produktif di kelompok kami atau usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 64 tahun yaitu berjumlah 5. Sedangkan untuk jumlah total usia produktif atau 15 tahun sampai 64 tahun di kelompok kami yaitu berjumlah 28. Kemudian kita masukkan ke rumusnya yaitu usia non-produktif dibagi usia produktif dikali 100. 5/28 dikali 100 sama dengan 17,857 atau dibulatkan menjadi 18. Maka 100 orang usia produktif menanggung 18 orang usia non-produktif. Oke, selanjutnya ialah salah satu teman kami akan membacakan tentang artikel yang berjudul Sensus Online Indonesia Pertama tahun 2020 dibacakan oleh Indra Sidki. Ya, jadi sensus online Indonesia pertama tahun 2020. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Sulitnya keterjangkauan akses terhadap infrastruktur bagi pulau-pulau terluar di Indonesia menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pemerintah melalui program Palapa Ring telah berencana untuk menghubungkan setiap pulau-pulau di Indonesia melalui akses internet. Untuk yang pertama kalinya, Badan Usaha Statistik atau BPS melaksanakan sensus penduduk 2020 secara online. Namun minimnya akses internet bagi sebagian penduduk Indonesia menjadi tantangan pertama di dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Tantangan kedua adalah tingkat partisipasi masyarakat. Tantangan ketiga adalah tentang keamanan data penduduk dalam pencanangan sensus penduduk 2020. Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa kunci utama kesuksesan sensus penduduk adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Baik, terima kasih Indra. Dan selanjutnya, kita akan membahas 3 soal yang ada di halaman 145 yang akan dibacakan oleh teman-teman yang lainnya. Lalu yang pertama ada nomor 1, apa permasalahan yang jadi berdasarkan artikel tersebut? Ada minimnya akses internet bagi penduduk Indonesia, terutama di pulau-pulau keluar yang menghambat pelaksanaan sensus penduduk online. Yang kedua, adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengisi sensus penduduk online baik karena kurang kesadaran, minat, atau kemampuan. Dan ketiga,
mengurangi keamanan data penduduk yang dikumpulkan oleh sensus penduduk online yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah gagasan yang pernah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahannya. Itu pertama, program Palaparing yang bertujuan untuk membangun Sebentar, infrastruktur Habib, mohon jaringan maaf. Bisa kameranya ke muka gak? Jangan di kamera belakang. Bisa, Cuk. Oke, boleh dibaca ulang. Itu satu, program Palaparing yang bertujuan untuk membangun infrastruktur jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar, agar dapat menikmati akses internet yang cepat dan murah. Dua, kampanye sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPS dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan kemampuan masyarakat dalam mengisi sensus penduduk online serta memberikan informasi tentang manfaat dan cara mengisinya. Tiga, penerapan standar keamanan data yang tinggi yang dijamin oleh BPS dan pemerintah untuk melindungi data penduduk yang dikumpulkan melalui sensus penduduk online, serta memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu gagasan yang belum pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pendekatan yang lebih produktif dalam mencapai kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sulit dijangkau secara online. Ini termasuk orang tua, lansia, penduduk pedesaan, dan kelompok minoritas yang mungkin memiliki akses terbatas internetnya atau kurangnya kesadaran tentang sensus online. Pendekatan ini bisa mencangkup penyediaan bantuan teknik langsung, kampanye informasi yang lebih intensif, atau penggunaan metode alternatif seperti survei, telepon, atau kunjungan langsung oleh petugas sensus. Nah, pemerintah juga bisa mempertimbangkan integritas lebih lanjut dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah, atau organisasi sukarela untuk membantu penyebaran informasi tentang sensus dan pendorongan partisipasi. Nah, di sini juga ada program-programnya, seperti program pendidikan dan pelatihannya. Jadi, pemerintah ini bisa meluncurkan program pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan literasi digital di kalangan kelompok masyarakat yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi. Ini dapat mencangkup pelatihan praktik dengan cara mengakses dan menyelesaikan sensus. Nah, program kedua yaitu kerjasama kemitraan dengan penyediaan layanan internet. Jadi, pemerintah dapat menjalani kemitraan dengan penyediaan layanan internet untuk menyediakan akses internet gratis atau diskon khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat membantu mengatasi hambatan akses internet yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi dari sensus online ini. Oke, sekian dari kami. Dari penjelasan seks rasio dan dependence rate dari kelompok kami dan juga penjelasan jawaban dari sensus online Indonesia pertama Indonesia 2020. Saya mewakili teman-teman semua. Saya Juwita Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.